Perkenalkan, nama saya Mary Josephine, NIM saya adalah 19E10094. Di sini saya akan menjelaskan tentang area pikiran. Menurut Freud, area pikiran itu dibedakan menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Area pikiran ini bertujuan untuk menggambarkan suatu konflik antara dorongan yang disadari dan tidak disadari. Yang pertama adalah id. Id ini merupakan bagian dari kepribadian yang tidak sepenuhnya disadari. Id ini dikendalikan oleh prinsip kesenangan, karena selalu berupaya untuk meredam dengan cara memuaskan suatu hasrat dasar seperti kesenangan. Yang kedua adalah ego. Ego ini merupakan satu-satunya area pikiran yang berinteraksi dengan dunia luar. Ego ini dikendalikan oleh prinsip realitas yang mencoba menggantikan prinsip kesenangan dari id. Ego ini berperan sebagai pengambilan keputusan dari suatu kepribadian. Menurut Freud, ego ini berkembang terpisah dari id. Ketika bayi yang mulai belajar membedakan dirinya dengan dunia luar. Lalu yang ketiga adalah superego. Superego ini dikendalikan oleh prinsip moralitas dan prinsip idealitas. Superego ini berkembang dengan baik, berperan dalam mengontrol dorongan-dorongan seksual dan agresif melalui proses represi. Walaupun superego tidak menghasilkan represi dengan sendirinya, tapi superego ini bisa memerintahkan ego untuk melakukan hal tersebut. Menurut Freud, kehidupan mental dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu yang pertama, alam sadar. Alam sadar sendiri mempunyai artian bagian kecil dari kehidupan psikis yang merupakan sistem yang disadari ini diperoleh melalui pengamatan atau persepsi baik berasal dari luar dirinya maupun dari dalam dirinya. Yang kedua, alam tidak sadar. Alam tidak sadar merupakan sistem dinamis yang berisi berbagai ide dan efek yang ditekan atau terdesak. Alam bawah sadar merupakan jembatan penghubung antara alam tak sadar dan alam sadar. Alam bawah sadar berisikan kehidupan psikis yang laten dan tanggapan yang dapat diingat sehingga sewaktu-waktu dapat dimunculkan kembali melalui ingatan. Contoh misalnya, ketika seseorang dikejar anjing, terus kemudian ia mampu melewati pagar yang tinggi. Yang ketika keadaan normal, perbuatan tersebut sesuatu yang tampak mustahil untuk dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika kepribadian. Tingkat kehidupan mental dan area pikiran merujuk pada struktur kepribadian, tapi kepribadian itu sendiri juga bertindak. Oleh karena itu, Freud mengusulkan istilah dinamika untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Menurut Freud, manusia melakukan sesuatu itu kan pasti ada motivasinya, memiliki motivasi. Nah, motivasi tersebut diperoleh dari energi psikis dan fisik yang didorong dari dorongan-dorongan manusia. Menurut Freud, dorongan-dorongan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu seks atau eros, dan yang kedua yaitu agresi, distraksi atau thanatos. Nah, dorongan-dorongan tersebut berasal dari id, tetapi berada di bawah kendali ego. Setiap dorongan itu memiliki bentuk energi psikis yang berbeda. Untuk dorongan seks, Freud menggunakan kata libido, sedangkan energi untuk dorongan agresif itu tidak diberi nama oleh Freud. Begitu.
tujuan dorongan seksual adalah kesenangan. Tetapi kesenangan itu tidak terbatas pada pemuasan genital. Selain genital, mulut dan anus adalah bagian tubuh yang mampu menghasilkan kesenangan seksual dan disebut sebagai zona erogen. Tujuan utama dari dorongan seksual tidak bisa diubah, tapi jalur yang ditempuh untuk mencapai tujuannya itu dapat bervariasi. Bentuknya bisa aktif, bisa pasif. Menurut Freud, jika ditelusuri, semua aktivitas yang memberikan kesenangan itu berakar dari dorongan seksual. Figur seksual ini dapat semakin menyelubungi eros. Objek erotis dapat dengan mudah diubah atau dipindahkan. Libido dapat diperoleh dari seseorang dan disimpan dalam alam ketegangan yang bebas mengambang atau dapat diarahkan ke orang lain, termasuk ke diri sendiri. Contohnya, seorang bayi yang dipaksa untuk melepaskan puting susu sebagai objek seksual dapat menggantinya dengan ibu jari sebagai objek kesenangan seksual. Nah, seks itu dapat memiliki banyak bentuk, termasuk narsisme, cinta, sadisme, dan masokisme. Cinta dan narsisme itu saling terkait erat. Narsisme itu mencakup cinta pada diri sendiri, sedangkan cinta seringkali diiringi oleh kecenderungan narsistis, seperti ketika manusia mencintai seseorang yang sesuai dengan kriteria atau model ideal yang ingin ia capai. Kemudian sadisme dan masokisme itu juga saling terkait. Sadisme itu adalah kebutuhan akan kesenangan seksual dengan menimbulkan rasa sakit atau mempermalukan orang lain. Nah, apabila dilakukan secara ekstrem, sadisme itu bisa dipandang sebagai kelainan seksual. Namun dalam taraf menengah, sadisme adalah kebutuhan yang umum dan muncul dalam semua hubungan seksual. Nah, sadisme tersebut menjadi tidak wajar jika tujuan seksual dari kesenangan erotis bergeser menjadi tujuan merusak. Kemudian masokisme. Masokisme itu adalah kebutuhan yang lazim, tapi hal itu berubah menjadi tidak wajar ketika eros menjadi tunduk pada dorongan perusakan. Masokis mendapatkan kesenangan seksual dari penderitaan yang diakibatkan oleh rasa sakit dan perasaan dipermalukan yang dipicu, baik oleh diri mereka sendiri maupun orang lain. Selanjutnya ada agresi. Menurut Freud, tujuan dari dorongan merusak adalah mengembalikan organisme ke dalam keadaan anorganik. Karena kondisi anorganik yang paling utama adalah kematian. Tujuan akhir dari dorongan agresif adalah penghancuran diri. Agresif dapat berubah menjadi berbagai macam bentuk, seperti mengolok-olok, menggosip, menyindir, mempermalukan, humor, dan menikmati penderitaan orang lain. Kecenderungan agresif ada dalam setiap manusia dan hal itu merupakan penyebab dari adanya perang, pembantaian, dan penyebaran agama. Dorongan agresif juga menjelaskan adanya kebutuhan seseorang untuk membangun tembok pembatas guna mengendalikan agresi. Misalnya kata-kata bijak seperti cintailah tetanggamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Itu diyakini oleh Freud berguna untuk mengekang dorongan yang kuat dan umumnya tidak disadari untuk mencelakakan orang lain. Persepsi ini tuh sebetulnya merupakan pembentukan reaksi. Prinsip tersebut melibatkan represi terhadap dorongan permusuhan yang kuat serta ekspresi yang nyata dan jelas tentang kecenderungan akan perasaan sebaliknya. Sepanjang hidup dorongan untuk hidup dan mati terus bergulat untuk saling menaklukkan. Namun di saat yang sama, keduanya harus tunduk pada prinsip realitas yang mewakili tuntutan dari dunia luar. Nah, tuntutan dari dunia luar itu
bisa menghambat pemenuhan dorongan seksual maupun agresi secara langsung maupun tersembunyi dan tanpa halangan. Hal itulah yang sering menciptakan kecemasan yang mendorong hasrat-hasrat seksual dan agresif ke alam tidak sadar. Ya, halo teman-teman, ini aku Devinda, NIM-nya 19E10085. Mau jelasin slide selanjutnya tentang kecemasan. Jadi sebenarnya kecemasan itu apa sih? Jadi menurut Freud, kecemasan itu adalah situasi afektif yang dirasa tidak menyenangkan, disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan seseorang terhadap bahaya yang akan segera datang. Ya biasalah kalau kita cemas biasanya kan ada aja yang keringat dingin, ada yang kebelet pipis dan lain-lain. Nah, dalam area pikiran itu sebenarnya hanya ego yang dapat menghasilkan atau merasakan kecemasan teman-teman. Namun id dan superego itu juga masing-masing terkait dengan salah satu dari 3 jenis kecemasan. Jadi kecemasan itu dibagi 3. Yang pertama ada kecemasan neurosis atau neurotic anxiety. Yang kedua ada kecemasan moral atau moral anxiety. Yang ketiga itu ada kecemasan realistis atau realistic anxiety. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama itu ada neurosis anxiety atau kecemasan neurosis. Itu adalah ketakutan pada bahaya yang tidak diketahui akan terjadi. Jadi misalnya guru nih, aku kasih contoh guru. Kita tuh dulu di masa lalu pernah dimarahin. Nah, sekarang kalau dia mau masuk ke kelas adalah perasaan kita, adalah kecemasan kita gitu kan. Gimana nanti kalau dia marah-marah lagi, gimana nanti kalau aku dimarahin, kayak gitu-gitu. Padahal kan kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi, kayak gitu kan. Nah, itu kecemasan neurosis. Terus yang kedua ada kecemasan moral. Ini berasal dari konflik antara ego dan superego. Nah, ini tuh aku kasih contoh misalnya ya. Misalnya cewek ataupun cowok lah suka nih pakai baju yang silir-silir kayak gitu, yang terbuka-terbuka. Nah, biasanya ini kecemasan ini tuh muncul karena kegagalan dalam bersikap sesuai dengan hal yang mereka anggap benar secara moral. Nah, kalau di Indonesia ini kan ya pokoknya kalau yang terbuka-buka gitu nggak sopan kayak gitu kan. Nah, itu kecemasan moral. Kalau kecemasan realistis itu sangat erat kaitannya dengan rasa takut. Tapi beda nih sama rasa takut. Jadi kecemasan realistis itu misalnya kalau kita naik motor terus kenceng-kenceng gitu kan. Nah, adalah kita takut nanti tergelincir atau tiba-tiba dikeluar kendali kita. Nah, udah kalau takut itu terhadap objek tertentu. Kalau takut tuh pada objek tertentu, misalnya kayak takut anjing kayak gitu-gitu. Nah, itu kecemasan realistis. Nah, kecemasan itu mengatur dirinya sendiri teman-teman, atau self-regulating. Jadi ini dari misalnya kita mimpi atau mendapat peringatan sensor kita tentang adanya bahaya. Nah, otomatis ego itu selalu siap siaga untuk waspada terhadap tanda-tanda dan ancaman bahaya. Sinyal adanya bahaya akan mendorong kita untuk bersiaga melawan dan melindungi diri. Jika misalnya ego tidak punya pilihan untuk melindungi diri, maka kecemasan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, perilaku melindungi diri ini bermanfaat untuk melindungi ego dari rasa sakit yang diakibatkan oleh kecemasan, kayak gitu. Selanjutnya, saya Renata Sekar Amaris, NIM 19E10161 akan menjelaskan mengenai mekanisme pertahanan diri yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Mekanisme pertahanan diri pertama kali dikemukakan oleh Freud
pada tahun 1926 dan selanjutnya dikembangkan oleh anaknya, yaitu Anna, pada tahun 1946. Freud membagi mekanisme pertahanan diri menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah represi. Apa itu represi? Represi adalah mekanisme pertahanan diri yang paling dasar. Bisa dikatakan bahwa represi adalah usaha untuk melupakan suatu dorongan yang mengancam atau mengganggu kita dan menekannya ke dalam alam tidak sadar. Yang kedua adalah pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi merupakan cara menyembunyikan diri dalam selubung yang sama sekali bertentangan dengan bentuk semula. Contohnya, kita benci atau tidak suka dengan salah satu teman kita. Tetapi, di sisi lain, orang lain mengatakan kita harus berteman dengan siapa saja dan tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Hal itu menimbulkan kecemasan dan kebimbangan dalam diri kita. Kemudian, secara tidak sadar, ketika berada di depan orang tersebut, kita berpura-pura menjadi sangat baik, yang terkadang terlalu berlebihan. Padahal, sebenarnya kita tidak suka dengan teman itu. Kepura-puraan itulah yang disebut dengan pembentukan reaksi. Selanjutnya adalah pengalihan. Jika pembentukan reaksi terbatas hanya pada satu objek saja, berbeda halnya dengan pengalihan. Pengalihan dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang tidak sesuai pada sejumlah orang atau objek. Misalnya, kita sedang marah dengan seseorang, lalu kita mengalihkan rasa marah tersebut ke hewan peliharaan, ke orang lain, ke boneka, atau ke objek lainnya. Ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita tetap bisa ramah, namun tidak terlalu berlebihan seperti dalam hal pembentukan reaksi. Yang keempat adalah fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Menurut Freud, fiksasi adalah kelekatan permanen dari libido ke dalam tahap perkembangan sebelumnya yang lebih primitif, atau secara mudah dapat diartikan sebagai keterikatan kebutuhan dasar manusia pada tahap perkembangan sebelumnya dan mempengaruhi perkembangan saat dewasa. Orang yang terus-menerus mendapatkan kepuasan dari makan, merokok, berbicara, dan sebagainya, bisa dikatakan memiliki fiksasi oral. Sedangkan orang yang terobsesi dengan keteraturan dan kerapian bisa jadi memiliki fiksasi anal. Kemudian yang kelima adalah regresi. Regresi merupakan kemunduran suatu tahap perkembangan. Contohnya, anak yang sudah disapih total dapat mundur dan menuntut untuk minum dari botol atau mengisap puting susu ketika memiliki adik. Regresi ini biasanya bersifat sementara. Lalu yang selanjutnya adalah proyeksi. Proyeksi dapat didefinisikan sebagai melihat dorongan atau perasaan orang lain yang tidak dapat diterima, padahal sebenarnya dorongan atau perasaan tersebut ada di alam sadar diri sendiri. Jenis proyeksi yang ekstrim adalah paranoid, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan delusi yang kuat atas rasa cemburu dan merasa dikejar-kejar oleh orang lain. Menurut Freud, perbedaan proyeksi dan paranoid yang paling penting adalah paranoid selalu ditandai dengan perasaan homoseksualitas. Perkenalkan, nama saya Sarzemita Eka Yurikina, NIM 19E10146 akan menjelaskan tentang introyeksi dan sublimasi. Yang ketujuh adalah introyeksi. Menjelaskan introyeksi. Introyeksi atau introjection adalah mekanisme pertahanan ketika seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Menurut Freud 1926-1959a, melihat kemunculan kompleks Oedipus sebagai prototipe dari introyeksi. Pada masa Oedipal, anak-anak di masa awal mengintroyeksikan kekuasaan dan nilai dari salah satu kedua orang tua. Introyeksi ini kemudian menandai kemunculan superego. Nah, pada saat anak melakukan introyeksi terhadap apa yang mereka anggap sebagai nilai-nilai orang tua mereka pun terbebas dari keharusan untuk membangun dan memilih sendiri keyakinan maupun standar perilaku bagi dirinya. Nah, superego mereka menjadi lebih personal, yang berarti ada pergeseran dari sekedar identifikasi kaku pada orang tua mereka.
Yang kedelapan adalah sublimasi. Sublimasi atau sublimation merupakan represi dari tujuan genital eros dengan cara menggantikannya secara kultural maupun sosial. Tujuan sublimasi melalui percapaian kultural kreatif seperti pada seni, musik, juga sastra. Lebih tepatnya pada segala bentuk hubungan antar manusia dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Nah, semua mekanisme pertahanan melindungi ego dari kecemasan. Mekanisme-mekanisme tersebut bersifat universal. Masing-masing mekanisme pertahanan ini bercampur dengan represi, dan setiap mekanisme dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk psikopatologi. Mekanisme pertahanan memberikan manfaat pada individu dan tidak berbahaya bagi masyarakat. Mekanisme pertahanan itu yaitu sublimasi, biasanya menguntungkan baik bagi individu maupun masyarakat. Agustinus Budi Sunarko, NIM 19S10140. Saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan menurut Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud membagi perkembangan menjadi 3 periode, yaitu periode infantil, periode laten, dan periode genital. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai periode infantil. Periode infantil ini terjadi pada 4-5 tahun pertama setelah kelahiran. Masa ini adalah masa paling krusial kepribadian bayi dalam mengalami kehidupan seksual dan periode perkembangan seksual pragenital. Nah, periode ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, anal, dan fase falik. Yang pertama, fase oral. Fase oral itu kenikmatan berasal dari mulut. Jadi, awalnya bayi itu mendapatkan nutrisi atau zat-zat yang dapat membuat dia bertahan hidup itu dari aktivitas oral. Tujuan seksual aktivitas oral ini awalnya karena mengambil atau memasukkan objek pilihan ke dalam mulut. Objek pilihan itu puting susu. Dan dari situ ia merasa terpenuhi. Nah, untuk bayi yang fase oralnya ini tidak terpenuhi, maka dewasanya biasanya mereka akan memenuhi fase tersebut. Seperti kegiatan kayak menggigit pensil, merokok, atau sering memakan permen, mengemut permen, guna memenuhi kenikmatannya. Kemudian fase anal. Fase anal itu yang menjadi sumber kenikmatan adalah anus. Nah, fase ini dibagi menjadi 2 subfase, yaitu fase anal awal dan fase anal akhir. Fase awal ini kayak merusak atau menghilangkan objek. Sedangkan fase akhir ini ketertarikan pada feses atau kotoran. Nah, pada fase ini tuh seperti akan terlihat ketika seorang anak atau bayi itu saat membuang air besar itu mereka akan tersenyum-senyum. Kemudian fase falik. Fase falik itu yang menjadi pusat kenikmatan adalah genitalnya. Jadi pada fase ini anak-anak akan terlihat seperti memainkan alat kelaminnya. Nah, selain itu saya akan juga akan menjelaskan tentang fase Oedipus kompleks laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki biasanya disebut Oedipus kompleks, yang perempuan biasanya disebut Elektra kompleks. Nah, Oedipus kompleks ini adalah laki-laki dekat dengan ibu biasanya. Mengapa demikian? Karena dalam Oedipus ini diceritakan bahwa laki-laki iri dengan ayahnya. Dia ingin memiliki ibunya sehingga dia berusaha menyingkirkan ayahnya dan
memiliki ibunya agar dia mendapatkan cinta yang lebih dari ibunya. Kemudian Elektra kompleks, itu seorang perempuan atau anak perempuan akan dekat dengan ayahnya. Mengapa demikian? Karena dalam Elektra kompleks ini diceritakan bahwa anak perempuan merasa iri kepada laki-laki karena laki-laki itu memiliki penis, dan dia dekat dengan ayahnya agar ia merasa memiliki hal yang tidak ia miliki, yang membuatnya merasa puas. Perkenalkan, nama saya Sarzaminta Eka Eurigina, NIM 19E10146 akan menjelaskan periode laten, periode genital, dan kematangan. Saya akan menjelaskan periode laten. Pada tahun keempat dan kelima sampai masa puber, baik anak laki-laki maupun perempuan, melalui periode perkembangan psikososial. Fase laten ini sebagian dimunculkan oleh upaya orang tua menghukum atau mencegah aktivitas seksual. Nah, fase laten ini biasanya juga berakar pada peninggalan filogenetis kita. Menurut Freud 1913 atau 1953, 1926 atau 1915b menyebutkan bahwa kompleks Oedipus dari periode laten seksual bisa dijelaskan dalam hipotesis. Nah, menurut Freud juga 1926 1951b menyebutkan bahwa hipotesis ini merupakan satu kemungkinan penjelasan terhadap periode laten. Dan ia dengan hati-hati menyebutkan bahwa hipotesis ini tidak didukung oleh data antropologis. Berlanjutnya masa laten ini diperkuat dengan supresi terus-menerus oleh orang tua dan guru, serta perasaan dari dalam diri, seperti rasa malu, rasa bersalah, dan moralitas. Tentu saja dorongan seksual tetap ada di masa laten. Hanya saja ada hambatan dalam mencapai tujuan-tujuan dari dorongan tersebut. Nah, sekarang libido yang tersublimasi muncul dalam bentuk pencapaian sosial dan kultural. Selama periode ini, anak-anak membentuk kelompok atau klik, atau familiar dengan sebutan geng. Hal ini tidak mungkin terjadi di masa infantil ketika dorongan seksual sepenuhnya bersifat autoerotis. Kemudian ada periode genital. Masa puber menandai penyadaran kembali atas tujuan seksual dan mulainya periode genital. Selama masa puber, kehidupan seksual seseorang atau yang terbagi ke dalam dua fase. Memasuki fase kedua yang mempunyai sederetan perbedaan mendasar dari periode infantil menurut Freud 1923-1961b. Pertama, remaja berhenti melakukan perilaku autoerotisme dan mengarahkan energi seksual kepada orang lain dan tidak lagi pada diri mereka sendiri. Kedua, pada masa ini reproduksi dapat dilakukan. Ketiga, meskipun rasa iri akan penis terus bertahan pada anak perempuan, bagi mereka vagina ini dapat status yang sama seperti penis di masa bayi. Kemudian yang keempat, seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh dan komponen-komponen dorongan yang semula beroperasi secara terpisah-pisah. Di awal periode infantil kini mengalami sintetis selama masa remaja. Mulut, anus, dan wilayah yang memberikan rasa menyenangkan kini melengkapi genital yang berkembang menjadi zona erogen. Yang paling penting. Kemudian sintetis dari eros meningkatkannya status vagina, kemampuan reproduktif dari dorongan seksual, dan kemampuan untuk mengarahkan libido keluar dibandingkan pada diri sendiri. Nah, ini merupakan perbedaan-perbedaan penting antara seksualitas pada bayi dan orang dewasa. Akan tetapi, pada beberapa hal, eros tetap tidak berubah. Eros tetap mengalami represi, sublimasi, atau diungkapkan dalam bentuk masturbasi
atau tindakan seksual lainnya. Setelah itu ada A. Kematangan. Periode genital dimulai pada saat pubertas dan berlanjut di sepanjang hidup individu. Pada periode ini, seseorang mencapai kematangan fisiknya. Kita dapat menggambarkan individu yang dewasa secara psikoanalisis, mengendalikan id dan superego. Dorongan id bisa diungkapkan secara jujur dan tidak sadar, tanpa diikuti perasaan malu atau bersalah. Dan superego, mereka berkembang melalui identifikasi dan kontrol orang tua, serta kongruen dengan ego. Mereka dan batas antara superego dan ego nyaris tidak dapat ditembus. Alam sadar memainkan peran yang lebih penting pada perilaku orang dewasa, dengan kebutuhan yang minimal dalam menekan dorongan seksual dan agresi. Secara umum, represi pada orang dewasa yang sehat secara psikologis akan muncul dalam bentuk sublimasi daripada gejala neurotis. Orang-orang yang matang secara psikologis akan melalui pengalaman masa kanak-kanak dan remaja dengan mengendalikan energi psikis dan dengan ego yang berfungsi sebagai pusat dari alam sadar terus berkembang. Jadi teknik terapi terapeutik awal dari Sigmund Freud pada intinya mengatakan bahwa si pasien itu bebas mau ngomong apa aja berdasarkan asosiasi bebas, dan ketika si pasien itu menceritakan apa yang ingin dia ceritakan, nanti kita asosiasikan dengan apa sih penyebabnya si pasien itu bisa seperti itu, begitu. Nah, tapi Sigmund Freud pada kenyataannya juga agak takut dengan terapi ini karena dia menganggap terapi ini bersifat sugestif dan agak memaksa, sehingga beberapa dari pasien kembali menghadirkan luka-luka lamanya yang terjadi saat anak-anak, begitu. Tapi gini, kalau teknik terapeutik yang berkembang kemudian lebih spesifik tujuannya adalah untuk memperkuat ego dan membuat nyaman diri dari superego, memperluas persepsi dan mengembangkan organ lainnya gitu. Tetapi dalam perjalanannya juga Freud menemukan beberapa masalah. Yang pertama, tidak semua kenangan masa lalu bisa dibawa ke alam sadar. Yang kedua, penanganan ini tidak efektif untuk masalah atau penyakit yang menetap dibandingkan masalah yang terkait dengan fobia, histeria, atau obsesi. Keterbatasan yang ketiga, tidak hanya terbatas pada psikoanalisis, yaitu setelah sembuh, pasien dapat mengalami masalah psikis lain gitu. Jadi dia masih bisa kambuh. Terima kasih teman-teman. Untuk analisis mimpi, Freud mengungkapkan bahwa mimpi adalah pesan alam bawah sadar abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, sehingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Jadi Freud itu menekankan bahwa mimpi itu berasal dari pengalaman manusia, di mana emosi yang perasaan ditekan selama hidupnya itu bisa muncul lewat mimpi. Seperti itu teman-teman. Freudian sleep adalah sebuah kesalahan dalam berbicara, ingatan atau tindakan fisik yang Freudian sleep adalah sebuah kesalahan dalam berbicara, ingatan atau tindakan fisik yang terjadi karena campur tangan alam bawah sadar atau karena rentetan pikiran internal. Contoh klasiknya dari Freudian sleep itu adalah selip lidah, kayak kita mau ngomong tiba-tiba selip gitu. Nah, juga meliputi kesalahan membaca, mendengar, dan kesalahan menulis, lupa sementara, kesalahan bertindak, dan kehilangan tujuan. Begitu. Nama saya Daniel Eduardo Kuncoro, NIM saya 19E10098. Saya akan membahas mengenai penelitian terkait teori-teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dari seluruh teori yang diajukan oleh Freud, selalu dipertanyakan bobot ilmiah dari teorinya tersebut. Apakah psikoanalisis merupakan ilmu, atau hanya spekulasi yang dilakukan Freud secara pribadi? Karl Popper
filsuf sains yang mengemukakan kriteria falsifiability membandingkan teori Freud dengan teori Einstein dan menyatakan bahwa teori Freud tidak dapat dianggap sebagai ilmu karena tidak dapat diulang. Selama abad ke-20, memang terdapat sebagian akademisi dan psikolog yang menganggap bahwa teori Freud hanyalah khayalan belaka. Tetapi selama 5-10 tahun ke depan, bobot ilmiah teori Freud mulai berubah, setidaknya di kalangan psikolog kognitif dan ilmuwan di bidang syaraf. Neuroscience sendiri mengalami kemajuan pesat melalui kajiannya terhadap aktivitas otak pada saat melakukan tugas-tugas kognitif maupun emosional. John Barr, salah satu tokoh di bidang psikologi sosial kognitif, mengkaji tulisan-tulisan tentang proses menjadi yang otomatis dan menyimpulkan bahwa sekitar 95% dari perilaku kita dilakukan tanpa sadar. Kesimpulan ini sangat selaras dengan metafora Freud yang menyebutkan bahwa kesadaran hanyalah puncak dari gunung es. Pada tahun 1999, sekelompok ilmuwan membentuk perkumpulan neuropsikoanalisis dan menerbitkan jurnal dengan nama yang sama. Untuk pertama kalinya, sederetan psikolog kognitif dan ilmuwan di bidang syaraf menyatakan secara terbuka nilai teori Freud dan mengemukakan bahwa psikoanalisis merupakan kajian pikiran yang paling masuk akal dan paling dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan intelektual. Karenanya, teori-teori tersebut akhirnya mulai melahirkan berbagai penelitian. Yang pertama adalah pemrosesan mental tidak sadar. Kebanyakan ilmuwan dan filsuf mengakui dua bentuk kesadaran yang berbeda. Pertama adalah kondisi tidak sadar, dan yang kedua adalah kondisi sadar. Kondisi tidak sadar sendiri disebut sebagai kesadaran inti, sedangkan kondisi sadar disebut sebagai kesadaran yang diperluas. Batang otak dan sistem yang mengaktifasinya merupakan bagian dari otak yang secara langsung terkait dengan kesadaran inti atau ketidaksadaran dalam arti kondisi tidak terjaga. Misalnya, koma disebabkan oleh kerusakan pada bagian ini di batang otak, sehingga otak menjadi tidak sadar. Sebaliknya, kondisi sadar dan mampu berefleksi pada pengetahuan serta diri seseorang merupakan fungsi dari aktivitas korteks prefrontal. Tema utama dari psikologi kognitif sendiri selama 20 tahun terakhir yaitu mengenai fenomena pemrosesan mental yang tidak sadar atau apa yang disebut sebagai pikiran atau memori implisit. Melalui istilah-istilah ini, psikolog kognitif menjelaskan tentang proses mental yang tidak berada pada kesadaran, tetapi tidak juga berada di bawah kendali kesadaran, dan hal ini mendekati apa yang disebut oleh Freud sebagai ketidaksadaran. Kemudian yang kedua adalah kesenangan dan id, halangan dan ego. Dorongan demi kesenangan bermula dari neurologis pada dua struktur otak, yaitu batang otak dan sistem limbik. Tidak hanya itu, dopamin neurotransmitter adalah aspek yang paling penting dalam perilaku mencapai kesenangan. Banyak penelitian yang dilakukan pada akhir-akhir ini yang dapat memberikan kita perbedaan menarik tentang bagaimana otak merasakan dorongan dan insting dari id. Ada dua neurotransmitter penting yang berperan dalam pencarian kesenangan yang terus-menerus, yaitu dopamin dan opioid. Sistem dopamin sendiri dikaitkan dengan pencarian atau kecenderungan menginginkan sesuatu. Kalau sistem opioid berperan dalam kesenangan yang kita rasakan ketika keinginan id terpenuhi atau terpuaskan. Kedua sistem tersebut bekerja secara bersama-sama. Ada pula sistem pencarian atau seeking system, yaitu adalah sistem yang membuat kita bangun dan tergugah untuk beraktivitas di pagi hari, mendorong kita untuk mencari makanan dengan teman, bahkan juga membuat kita penasaran sehingga kita akhirnya memutuskan untuk membuka Google dan mencari sesuatu yang kita ingin tahu. Kemudian ada sistem suka, yaitu yang membuat kita merasakan kepuasan ketika kita telah menemukan sesuatu yang kita cari. Kedua sistem tersebut bekerja secara bersama-sama. Namun, Berich berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sistem yang tidak seimbang. Karena bila kita berada dalam suatu titik, kita telah merasa puas,
otak kita akan merasa tidak cepat puas lagi dan rasa puas itu akan kembali berubah. Jika it sangat mudah terpuaskan, kita semua akan terlena dalam kebahagiaan tanpa ada semangat. Tetapi mungkin kita akan lekas mati. Kemudian kita masuk pada ego. Ego sendiri menjadi struktur yang sebenarnya tidak disadari, tetapi punya fungsi utama yaitu menghalangi dorongan. Jika bagian otak yang berfungsi menghalangi impuls pada dorongan ini rusak, kita pun dapat melihat bahwa adanya peningkatan pada dorongan-dorongan yang memuaskan kesenangan kita yang berasal dari it. Hal yang berperan besar dalam mengontrol ego seseorang adalah lobus frontal. Menurut Solms, hal yang ada di balik pasien yang mengalami cedera pada lobus frontal adalah ketidakmampuannya untuk tetap berpegang pada kenyataan. Akibatnya, mereka akan memiliki kecenderungan untuk menciptakan kenyataan sesuai kehendak mereka yang mereka senangi. Kemudian kita masuk pada penelitian yang ketiga, yaitu mengenai represi, halangan, dan mekanisme pertahanan. Salah satu komponen utama dari teori Freud adalah mekanisme pertahanan, khususnya represi. Alam tidak sadar secara aktif memastikan agar pikiran, perasaan, maupun dorongan yang tidak menyenangkan atau mengancam tidak masuk ke alam sadar. Area mekanisme pertahanan menjadi area kajian yang aktif digali oleh para peneliti kepribadian. Dari perspektif neuropsikologis, Solms melaporkan kasus-kasus yang mengkaji area otak yang dapat berimplikasi pada bagaimana mekanisme pertahanan digunakan dan dipertahankan. Secara khusus, Solms menggambarkan kasus-kasus yang menunjukkan terjadinya represi terhadap informasi yang dianggap tidak menyenangkan. Akan terjadi kerusakan di hemisfer sebelah kanan, dan jika daerah yang rusak tersebut mengalami stimulasi yang secara artifisial, maka represi pun akan hilang, dan dengan kata lain, kesadaran akan muncul kembali. Akibatnya, pasien seringkali merasionalisasikan hal-hal yang tidak mereka sukai dengan cara menciptakan cerita-cerita. Dengan kata lain, mereka akan menerapkan mekanisme pertahanan Freud guna memenuhi keinginan mereka. Kemudian, Severin dan kawan-kawan mengadakan penelitian untuk menilai bagaimana kepribadian yang represif dapat mengakibatkan perbedaan waktu dalam menerima stimulus. Secara umum, agar manusia bisa memersepsikan rangsangan yang ada, butuh waktu antara 200 ml hingga 800 ml. Penelitian Severin ini sendiri mencakup 6 subjek penelitian klinis yang berusia antara 51 hingga 70 tahun. Orang-orang ini tahun-tahun sebelumnya telah menjalani operasi untuk mengatasi masalah motorik mereka. Selama operasi dilakukan satu prosedur, yaitu meletakkan elektrode guna merangsang bagian-bagian tertentu pada korteks motorik. Akhirnya menunjukkan hasil bahwa 6 subjek tersebut membutuhkan waktu selama 200 ml hingga 800 ml hingga mereka memersepsikan stimulus secara sadar. Kemudian mereka diberikan 4 tes psikologis yang terdiri dari Rorschach Ink Blood Test, Early Memories Test, Vocabulary Test of the WAHS, dan Hysteroid Obsessoid Questionnaire. Secara sederhana, hasilnya menunjukkan bahwa semakin seseorang memiliki gaya kepribadian represif, semakin lama mereka membutuhkan waktu untuk memersepsikan stimulus. Usia maupun IQ tidak mempunyai kaitan dengan lamanya seseorang untuk menerima rangsangan dan mengolahnya menjadi sebuah persepsi. Kemudian kita masuk pada penelitian keempat, yaitu penelitian tentang mimpi. Pada tahun 1950-an, fenomena rapid eye movement mengemuka dan diketahui berkaitan erat dengan mimpi. Kemudian setelah itu sejumlah peneliti mulai memandang teori mimpi Freud, di mana teori itu meyakini mimpi memiliki makna dan
merupakan upaya untuk memenuhi keinginan tidak sadar adalah teori yang tidak relevan. REM sendiri menunjukkan bahwa hanya area batang otak yang terkait dengan kondisi REM dan bukan area-area kortikal lain yang lebih tinggi. Jika struktur kortikal ini tidak terlihat dalam tidur REM, tapi punya pemikiran yang lebih tinggi, maka mimpi akan dilihat tidak lebih dari sebuah aktivitas mental yang terjadi secara acak, tidak memiliki makna dan tidak memiliki maksud tertentu. Tetapi Strom sendiri berpendapat bahwa REM dan mimpi adalah suatu fenomena yang tidak sama. Ia membuktikannya yaitu pertama, yaitu ketika subjek terjaga sebanyak 5% sampai 30% pada saat tidur REM, pasien mengaku tidak bermimpi. Dan ketika terjaga sebanyak 5% sampai 10% pada saat tidur non-REM, pasien mengatakan bahwa mereka bermimpi. Kemudian yang kedua adalah lesi otak akibat cedera atau operasi pada batang otak tidak sepenuhnya menghilangkan mimpi. Sementara lesi pada area otak, yaitu pada lobus frontal dan sambungan parietal temporal occipital, bisa sepenuhnya menghilangkan mimpi, tetapi dapat mempertahankan tidur REM. Daniel Wegner dan rekan-rekannya ingin menguji satu aspek dari teori mimpi Freud, yaitu yang ditulis Freud mengenai keinginan yang ditekan sepanjang hari akan muncul dalam mimpi. Wegner dan rekan-rekannya memilih untuk menguji kebenaran pernyataan ini dengan kelompok yang terdiri dari 300 mahasiswa. Pertama, subjek diberi instruksi sebelum tidur untuk berpikir tentang dua orang, yaitu seorang yang pernah membuat mereka jatuh cinta, dan seseorang yang mereka sukai tapi tidak sampai membuat mereka jatuh cinta. Selanjutnya, subjek tersebut diminta untuk melakukan satu dari 3 hal berikut: supresi, ekspresi, dan menyebutkan. Dalam keadaan supresi, mahasiswa diminta untuk tidak memikirkan dua orang tersebut selama 5 menit. Dalam situasi ekspresi, beberapa subjek diberi instruksi untuk berpikir tentang orang-orang tersebut selama 5 menit. Dan dalam situasi menyebutkan, subjek-subjek lain diberi instruksi untuk memikirkan tentang hal-hal setelah menyebutkan inisial nama dari kedua orang tersebut. Pada saat mereka bangun keesokan paginya, para subjek menyebutkan apakah mereka bermimpi semalam. Dan jika iya, seberapa jauh mereka bermimpi dan seberapa banyak mereka bermimpi tentang dua orang tadi maupun tentang orang-orang lain. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa subjek lebih banyak memimpikan target yang disupresi dibandingkan target yang tidak disupresi. Dengan kata lain, mereka lebih mungkin untuk bermimpi tentang orang-orang yang mereka pikirkan. Tetapi, lebih besar lagi kemungkinan untuk memimpikan orang-orang yang tidak ingin mereka pikirkan, yaitu supresi. Oleh karena itu, supresi cenderung akan memantul ketika kita memproyeksikannya dalam mimpi. Temuan ini cukup sejalan dengan teori Freud dan tidak sesuai dengan teori aktivasi sintesis, yang meyakini bahwa tidur REM mengaktifasi aktivitas otak yang tidak memiliki makna secara acak. Maka dengan ini teori Freud yang mengatakan bahwa sesuatu yang kita tekan dalam hidup sehari-hari akan muncul dalam mimpi itu adalah teori yang dapat dibuktikan.